Kembali lagi bersama kami di Buletin Jateng dan DIY. Pemirsa, Polda Metro Jaya kerahkan 2.000 personil untuk amankan jalannya debat Capres dan Cawapres yang akan diselenggarakan di kantor Komisi Pemilihan Umum Jakarta Pusat malam nanti. 2.000 personil tersebut terdiri dari 7 satuan tugas, diantaranya Satgas Tindak, Satgas Penegakan Hukum, Satgas Humas, dan beberapa satgas lainnya. Polda Metro Jaya juga menghimbau kepada masyarakat agar menghindari ruas jalan di sekitaran gedung KPU karena dilakukan rekayasa lalu lintas mulai pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Seperti ruas jalan Bundaran HI menuju Jalan Imam Bonjol, ruas jalan Agus Salim menuju Jalan Imam Bonjol, dan beberapa ruas jalan lainnya. Pemirsa, ketiga calon presiden bersiap mengikuti debat perdana yang akan digelar malam nanti. Namun akankah debat mampu menjawab keingintahuan publik dengan 7 tema dalam durasi 2 jam? Debat perdana akan digelar di kantor KPU RI malam nanti dengan 7 tema, yakni pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan, dan kerukunan warga. Debat yang digelar selama 2 jam untuk 7 tema akan terbagi dalam 6 segmen. 4 segmen diantaranya memberi kesempatan kepada ketiga capres untuk saling berinteraksi dan memberi tanggapan. Ketua KPU Hashim Asyari menjanjikan debat perdana calon presiden tidak akan membosankan atau seolah seperti cerdas cermat. Pastikan bahwa di dalam rundown itu justru kesempatan antar calon untuk berinteraksi itu boleh dikatakan untuk debat pemilu 2024 ini lebih banyak ya. Sebelum memasuki perdebatan mengambil dulu secara acak akan dapat pertanyaan yang mana, itulah yang akan disampaikan oleh moderator. Dan setelah mendapatkan itu, misalkan kesempatan pertama si calon A misalkan ya, itu kemudian calon B dan C diberikan kesempatan untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh calon A. Dan setelah menanggapi, calon A juga diberikan kesempatan untuk menanggapi balik, supaya kemudian clear di bagian perdebatan itu. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengaku tidak ada persiapan khusus meski masih belajar dan membaca permasalahan penting yang dibutuhkan masyarakat. Belum ada rencana khusus ya terkait dengan berangkat dan lain-lain. Nanti diumumkan pasti. Tapi tentu saja belajar, membaca apa hal-hal yang hari ini dianggap penting terkait dengan persoalan hukum, HAM, terkait dengan demokrasi, tentu harus baca-baca. Itu yang kami kerjakan sekarang. Sementara Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengklaim punya gagasan yang paling hebat. Calon presiden harus memberi gagasan. Gagasan kita paling hebat, saudara sekalian. Gak usah ragu, gagasan Koalisi Indonesia Maju sudah hebat, paten. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menilai penyelenggaraan debat selama 2 jam tidak akan mampu mengakomodir keinginan publik. Namun, ia menyarankan masyarakat untuk melihat rekam jejak dari setiap calon yang terlibat dalam kontestasi pemilu 2024. Iya, nggak akan bisa mengakomodir semuanya. Debat yang sifatnya formal itu kan ya publik akan melihat pada tema-tema itu juga. Tapi kan sebelum-sebelumnya ada pendapat, ada pengalaman, ada track record, ada diskusi-diskusi seperti dengan Apindo itu. Jadi publik semuanya bisa menilai, bisa mengukur, kan kawan-kawan media juga semua memberitakan. Sebanyak 11 panelis telah ditunjuk KPU dan akan menyiapkan 18 pertanyaan bagi ketiga capres. Debat menjadi momentum penting bagi kandidat untuk menyampaikan visi, misi, serta program kerjanya dalam meyakinkan pemilih di pemilu 2024. Tim Liputan, Metro TV. Lembaga Survei Indonesia mencatat terdapat tren kenaikan elektabilitas pasangan Capres dan Cawapres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar sejak Oktober 2023. Elektabilitas Anies Muhaimin terpaut tipis dengan elektabilitas Ganjar Pranowo Mahfud MD.
Lembaga Survei Indonesia mencatat terdapat tren kenaikan elektabilitas dari pasangan Capres dan Cawapres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar sejak Oktober 2023. Hal ini terlihat dari hasil jajak pendapat yang dilakukan pada awal Desember 2023. Pada survei terbaru ini, elektabilitas Anies Muhaimin berada pada angka 22,3%, sedangkan pada survei Oktober 2023 berada di angka 19,6%. Sementara pasangan Ganjar Mahfud mengalami penurunan dari 26,1% pada Oktober 2023 menjadi 23,8% pada Desember 2023. Kenaikan elektabilitas juga dialami oleh pasangan Prabowo Gibran dari sebelumnya 35,9% menjadi 45,6%. Sedangkan pemilih Prabowo itu sekarang terbelah. Masih cukup banyak yang ke Prabowo, tapi yang mendukung Anies sudah di angka 39%, hampir 40%. Anies Baswedan juga mendapatkan tambahan dukungan dari pemilih Jokowi yang pemilih PDIP. Jadi itu juga yang menjelaskan mengapa Ganjar Pranowo cenderung turun, sedangkan Anies Amin itu juga mengalami kenaikan, walaupun kenaikan tidak setinggi kenaikan untuk Prabowo. Kapten Tim Pemenangan Nasional atau Timnas Amin Muhammad Syawgi Alaidrus merespon hasil survei terbaru 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang menempatkan elektabilitas pasangan Amin terus meningkat. Menurutnya hasil survei adalah pemicu semangat untuk terus bekerja memenangkan pasangan Amin. Sudah sering disampaikan oleh Pak Anies ya tentang survei itu. Nah, kalau kalian dengerin kemarin di Cirebon atau Kuningan itu kan, nah, jadi survei itu kalaupun masih nomor 3 itu sebagai pemacu semangat untuk kerja kita untuk meningkatkan, ya kan. Tetapi yang penting apa yang sudah direncanakan dikerjakan, fokus saja dengan itu. Toh masyarakat melihat kunjungan-kunjungan Pak Anies maupun Pak Muhaimin ke berbagai pelosok itu kita lihat sendiri kan, bagaimana banyaknya manusia yang hadir itu sudah menunjukkan realita, ya itu saja. Tim Jateng dan DIY akan segera kembali dengan serangkaian informasi lainnya pemirsa, di antaranya untuk membantu warga dalam menghadapi lonjakan harga, pemerintah Kabupaten Sleman kembali menggelar pasar murah. Tetaplah bersama kami.